Kalau pesan untuk pemerintah agak agak gimana gitu kalau untuk pesan pemerintah kayaknya nggak nyampe juga ke pemerintah kayaknya. Aku bilang dorang berdiam semua, nggak ada yang ngerti. Dorang. Apa enggak? Orang-orang yang dulu tidak berkabar langsung mengaku saudara. Aku saudara, emang gitu sih. Bolehkah diriku meminjam uangmu? Hei. Ya, selamat malam, Sobat Suara. Dan ini adalah podcast pertama kita di episode 1. Di sini kita akan membahas tentang kisah dan pengalaman prestasi, cerita, dan juga perjalanan khususnya milenial atau pemuda yang ada di Kalimantan Utara, tentunya di Kota Tarakan, yang akan kita bagikan ke Sobat-Sobat Suara melalui akun YouTube kami. Dan pada malam hari ini di episode pertama kali tayang banget, fresh banget, kita kedatangan seorang bintang tamu. Bintang tamu kita ini adalah pemuda asli Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan kayaknya sudah nggak asing lagi ya, seleb hits satu ini. Tentunya tentunya dia aktif di stand up comedy atau bisa disebut komika Kota Tarakan. Jadi kita semua patut dan harus bangga dan memberikan apresiasi kepada aset daerah kita, seorang pemuda yang luar biasa. Oke, Bang Deswin Fakih. Selamat malam, brother. Aset daerah, selamat malam. Aku berasa bekantan aset daerah, ya Allah. Betul. Dan juga selama podcast ini saya Muhammad Fauzar Rizky sebagai hostnya akan membawakan dan juga ngobrol banyak nih, mengupas tentang perjalanan cerita, pengalaman, dan juga prestasi-prestasi dari anak muda Kota Tarakan. Sebelumnya kita minum dulu ya Bang ya? Oh, boleh. Ya. Ini ada kopi Bui. Kopi dari Balik Curigi. Oh, ini karya Napi Bang. Karya Napi. Boleh Mungkin minum nih? Boleh diminum. Kopi susu. Kopi Bui. Kita minum ya. Rasa kopi. Rasa kopi. Kira buah naga. Buah naga ya. Tapi enak sih. Ini nyebutin fansnya untuk channelnya apa? Iya, jadi kita punya sebutan buat rekan-rekan itu Sobat Suara. Sobat Suara, sefrekuensi. Sobat Suara aja deh ya supaya lebih gampang ya Bang Deswin ya. Oke Bang Deswin, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kayaknya makin glowing deh. Kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah ya karena pandemi COVID-19 ya. Tapi tentunya kita berharap semoga kita tetap sehat ya, tetap fit walaupun kita masuk di masa pandemi. Oke Bang Deswin, asli Tarakan ya? Asli Tarakan, kelahiran Tarakan. Asli Tarakan, kelahiran Tarakan. Oke, mungkin Bang Deswin kan kita sudah tahu ya pasti Deswin Fakih. Tidak juga. Oh tidak juga ya, tapi saya tahu Sudah loh. banyak yang lupa. Sudah banyak yang lupa. Pernah terpilih namun tersisih ya. Iya. Iya. Dijelasin. Oke Bang Deswin, kebetulan di sini kita lagi membuka sebuah podcast baru nih di episode pertama dan tajuk atau tema dari program kita itu memang khususnya membahas tentang anak muda nih. Nah, masih muda dong tentunya kan. Saya tahu loh tahun lahirnya. Oke Bang Deswin, mungkin bisa diceritain profil Bang Deswin dulu. Oh ya, kenalin, saya Deswin Fakih. Saya mungkin bisa dilihatlah saya di Wikipedia ada soalnya. Saya kelahiran Tarakan 9 Agustus 1992. Asli kelahiran Tarakan. Sekarang sudah bekerja di BPK Kalimantan Utara. Sebelumnya itu bekerja di BNN. Sehingga jargon stand up itu ya soal ke BNN. Ke BNN ya. Oke. Oh berarti baru ya di BPK ya? Baru sekitar setahunan kurang lebih. Oh iya, berarti kita tetanggaan di Mula Warman kan? Ya. Iya betul sekali. Kebetulan tinggal di sana. Pas di depan BPK rumah Oh saya. yang di itu ada motor, kan nggak ada seperti ini itu kan? Oke, Bang Deswin ini Suci ya, Kompas TV di season 7 ya kalau nggak salah ya. Suci season 7. Nah itu kan kalau menurut pandangan saya atau mindset saya ya, orang bisa masuk ke Suci kan sebuah ajang komika besar gitu kan, apalagi selama di Suci 7
saya kan ngikutin ya beberapa siaran tentang Bang Deswin Fakih. Pertama saya datang di Tarakan, karena saya memang baru juga di Tarakan. Begitu saya tahu, ternyata memang ada komika yang asal Tarakan. Oh, luar biasa nih, berarti kan sejauh apa sih perasaannya saat itu ketika bisa mewakili stand up atau komika yang dari lokal, dari daerah ke nasional? Kalau perasaan sih senang, pasti senang lah ya. Cuman kayak ngerasa ada beban sendiri gitu karena sebelumnya di Suci 6 itu ada perwakilan Kalimantan itu kan ada, tapi dari Kalimantan Timur, Samarinda dan Balikpapan. Betul. Dan keduanya mendapatkan juara 2 dan juara 3 Ya. sama Ardit dengan Ardit. Mr. Gamayel. Gamayel ya. Nah, saya ini satu-satunya mewakili Kalimantan Utara pula di Suci 7. Jadi ada beban-beban itulah di awal-awal kompetisi itu, sehingga saya juga ngerasa sih kalau saya ngeliat video-video lama saya ngerasa di awal-awal tuh kayak penuh dengan beban gitu stand up-nya. Sehingga akhirnya sudah begitu masuk di 10 besar itu udah lepasin aja semuanya, makanya bisa terus. Oh gitu ya. Senang tapi ya itu tetap ngerasa terbebani awalnya. Oke, mungkin itu namanya bagian dari proses ya Bang Deswin ya. Tapi setelah saya cermati ya, mungkin untuk masuk ke tahap itu sebenarnya persaingannya seperti apa sih kira-kira? Apa sih yang benar-benar pada saat itu di kriteria komikanya yang diharapkan dari stand up komedi Kompas TV itu seperti apa saat itu? Sebelumnya kan di Suci 5 saya pun juga pernah ikut sebenarnya. Dari Suci 5 itu dapat golden ticket. Tapi itu ada sistemnya, setelah dapat golden ticket, untuk golden ticket akan dipilih siapa yang ditelepon atau enggak. Iya. Nah, saya bagian yang enggak. Suci 5 gitu enggak ditelepon. Oh, nggak ditelepon. Suci 6 golden ticket lagi. Golden ticket lagi. Nggak ditelepon. Sampai akhirnya di Suci 6 itu saya dengar, kalau saya nggak salah dari Raditya Dika. Ya, dia bilang kayak gini, jangan jadi paling lucu, tapi jadi paling beda. Makanya di Suci 7 itu audisinya saya jadi mencari pembedanya saya gitu. Ya. Setelah saya pikir-pikir apa ya pembeda saya. Kebetulan waktu itu kerjanya di BNN. Betul. Ya udahlah, bawa personal tentang BNN, materi-materi tentang narkoba. Dipakai lah itu. 3 sampai 5 hari sebelum audisi itu belum ada materinya. Oh ya? Karena kan tentang BNN kan masih baru banget saya bawa materi. Akhirnya buat dibawa ya. Dapat golden ticket lagi, tapi kayak ngerasa kurang aja gitu ya. Tipis-tipis aja ketawa juri waktu itu. Tapi saya yakinnya karena apa? Karena nggak ada ya BNN lain waktu itu. Nggak ada ya. Saya ngerasa yakin pasti ketelepon sih. Betul. Masa enggak udah 3 kali. Itu sih, jadi makanya kalau dilihatnya cuma enaknya aja ya, yang enggak juga, karena dari Suci 5 juga udah nyoba, udah berangkat dengan biaya sendiri. Benar. Itu full memang perjuangannya emang sampai ke akomodasi sendiri ya Bang ya? Semua serba sendiri. Dengan orang-orang anak-anak komunitas juga kan, kita sampai patungan, bayar hotel, hotel yang hanya muat 2 orang, kita masuk bertujuh, masuknya satu-satu. Iya. Udah kita lewati lagi gitu-gitu. Tapi itu seru ya Bang ya? Bagian dari perjalanan karir ya. Kita ngobrolin itu tuh jadi lucu kembali. Lucu kembali. Dan selalu tetap lucu aja kalau diulang-ulang ceritanya ya. Benar. Udah nggak ada yang ini sih. Betul. Di Tarakan sendiri, kalau Bang Deswin lihat seperti apa sih maksudnya perkembangan anak mudanya yang gemar atau mungkin berada di circle stand up comedy itu sendiri? Sebenarnya kita sih lumayan banyak sih anak-anak komunitas komedi Tarakannya. Cuman ya itu, kalau saya melihatnya pribadi, kita ini banyak banget talenta lucu di Tarakan. Bahkan menurut saya yang lebih lucu dari saya itu banyak banget di sini. Cuman permasalahannya cuma satu, kalau saya lihat belum berani untuk keluar. Begitu ada 1-2 orang yang nemani saya keluar, tapi ya kena tolak kayak gitu kasarnya ya, di cut lah sama juri. Jadi pengalaman yang itu mereka ceritakan ke teman-teman yang lain membuat mereka tuh jadi kayak was-was gitu untuk coba keluar. Nah itu kayak saya sih sebenarnya nothing tulus, saya kan pengen cari pengalaman, pengen lihat komik-komik nasional, itu aja saya, makanya saya berangkat aja. Cuman yang itu sih menurut saya banyak banget yang lucu di Tarakan sebenarnya. Maksudnya anak-anak komunitasnya, cuman ya itu yang sangat disayangkan, keberanian untuk keluarnya itu belum ada ya.
Oke. Oh berarti sudah ada komunitas stand up Ada. comedy di Tarakan ya? Komunitas stand up comedy Tarakan tuh kalau saya nggak salah dari tahun 2013, 14 Februari 2013, 2012, 2013 gitu lupa. Oh memang pada saat itu memang lagi hype-hype-nya Iya. stand up comedy ya Awalnya memang kan Bang. stand up comedy kan 2011 kan. Iya. Mulai naik-naik tuh. Mulai naik lagi ya itu ya. Oke. Mungkin ini kita bicara dari sisi hubungan antara pemerintah kota dengan kaum milenial, khususnya yang berada di yang punya prestasi. Ya kan kalau kita bisa bilang kan Bang Deswin ini luar biasa loh. Sebuah prestasi achievement bagi pemuda, anak muda di Kota Tarakan yang bisa sampai nasional. Saya ingat banget tuh beberapa scene atau part Bang Deswin komika pasti Bang Deswin sebutin Kota Tarakan. Gitu. Itu menurut saya itu bagian dari promosi dari budaya dan juga daerah kita gitu kan. Beberapa orang kan kurang banyak tahu ya tentang Kalimantan Utara, provinsi baru dan tentunya Kota Tarakan. Tapi Bang Deswin itu bawa misi itu. Kira-kira gimana pengalamannya Bang Deswin? Sebenarnya kan kalau hubungannya dengan Kota Tarakan saya bawa ke materi saya dulu deh. Sebelumnya kan saya bahas soal BNN, narkoba, bla bla bla. Saya tuh kepengen juga nyelipin 1-2 bit atau 1-2 materi tentang Tarakan. Wah. Makanya saya bawalah beberapa materi yang kalau misalkan saya ketemu sama orangnya lebih ingat materinya daripada saya. Jadi kayak ya senang aja jadi mereka. Cuman ya apa ya kalau misalkan dari pemerintah Kota Tarakan ya nggak ada apa-apa gitu maksudnya kayak Nggak ada apa? nggak ada bantuan apa-apa dan saya juga nggak harap apa-apa juga sih karena kan sebelumnya juga saya berangkatnya juga akomodasi sendiri ya. Iya. Ya, saya tuh sebenarnya kepengen ngerasain bertarung di Jakarta gitu Iya benar. berkompetisi di Jakarta bagaimana rasanya melawan orang-orang yang sebelumnya saya ngelihatnya wah ini saya ngelihat di TV sekarang jadi lawan saya Benar. kayak gitu-gitu sih Iya. sebenarnya. Cuman ya itu kadang-kadang ya kita bawa materi soal Tarakan malah kesinggung. Oh gitu. Emang Iya. ini ya, jadi Terus udahlah. cukup sulit ya. Mungkin bagian dari apa namanya proses yang sebenarnya jadi tantangan juga buat Orang-orang juga susah juga maksudnya menerima soal kejujuran itu susah. kejujuran ya. Kadang-kadang kan jujur itu pahit. Pahit. Ya kan? Tapi ya kalau diceritain ke orang malah marah. Jadi kita susah untuk jujur. Iya, Sih, iya. kalau menurut saya. Iya sih. Aduh curhat aja. Aduh curhat jadi curhat ini nggak apa-apa memang ini podcast untuk curhat sih ya. Iya separuhnya ya. Oke. Mungkin sobat suara juga banyak yang masih ingat ya salah satu episode Bang Deswin ketika berlaga di Suci 7 itu yang bikin menggelitik itu yang orang nontonin pesawat Mbak. Oh, itu itu. sumpah gila, gokil sih. Apa sih yang bikin Bang Deswin ngangkat materi itu? Itu sebenarnya itu ada bantuan juga tuh dari anak-anak komunitas stand up comedy Tarakan. Oh iya. Jadi aku tuh kan memang dari dulu tuh dari sebelum kompetisi itu aku pengen nyelipin materi tentang Tarakan tapi tetap relate sama orang Jakarta gitu. Nah makanya saya pengen bawa soal bandara. Kebetulan waktu itu temanya kalau nggak salah film. Jadi mikir kita kan nggak ada bioskop ya. Udah biasanya kita nonton apa? Oh iya dulu aku kalau misalkan lewat bandara tuh pasti aku nonton pesawat. Wih rasa anginnya tuh enak. Betul. Ya betul. Jadi aku ngerasa kayak sudah aku hubungilah tuh teman-teman anak stand up Tarakan. Betul. Bro, tolong fotoin orang-orang yang lagi nonton pesawat. Iya. Biar difotoin. Nah foto yang ada di Kompas TV itu, itu foto dari teman-teman stand up Tarakan. Oh luar biasa ya tim support ya. Ya, ngebantu banget lah. Ngebantu Anak-anak banget komunitas. ya. Oke. Udah bareng. Oh luar biasa sekali ya. Terus saat ini Bang Deswin kesibukannya masih tetap ngelanjutin stand up comedy atau gimana? Masih stand up, cuman kan sekarang karena pandemi gini tuh ya virtual. Oh virtual ya? Stand up comedy depan Waduh. kamera, bukan depan penonton. Terus kalau buffering gimana tuh? Ya Allah, yang ketawa tutup nikon. Astagfirullahaladzim. Tapi Aduh. kita harus siap, maksudku kayak Bener. dengan kondisi kayak gini ya gimana, stand up kan pasti butuh orang banyak yang berkumpul. Betul. Nah itu kan lagi nggak boleh Nggak sekarang. boleh. Jadi ya udah mau gimana lagi. Sementara dapur harus ngebul ya. awalnya nih ya, Iya. begitu ada tawaran Mas Deswin bisa nggak stand up? Oh ya boleh, di mana? Depan laptop.
virtual mas, Betul. via Zoom. Ya bla, bla, bla. ampun. Aduh mbak, kayaknya saya lagi ini deh, kayaknya lagi ada acara ini nih. Kadang-kadang aku nolaknya kayak gitu loh. Ngelesnya gitu ya? Karena emang belum siap aja. Belum siap. Oke. Cuman ya itu karena ya harga diri sama harga popok kalah. Kalau ya menang harga popok. Menang harga popok. Hidup harga popok. Oke, Bang Desi sekarang sudah berkeluarga juga ya? Oke. Berarti apa namanya keluarga kecilnya sekarang tetap di Tarakan semua ya? Tarakan Oke. semua. Mungkin sebelum pandemi bisa diceritain ke Sobat Suara sesering apa sih bolak-balik Tarakan Jakarta gitu? Ada show atau apa? Atau off air keluar kota gitu? Kalau kompetisi sebelumnya memang bolak-balik Tarakan Jakarta. Setelah dari situ, alhamdulillah ya gara-gara stand up comedy itu jadi membuat aku ke tempat yang sebelumnya nggak kepikiran sama aku. Gitu. Apa itu? Ya misalkan kayak tempat yang jauh banget, misalkan kayak waktu itu diundang ke Dumai. Sumatera. Iya, Pekanbaru kesananya lagi. Oh iya benar. Itu naik pesawat sampai 4 kali dari Tarakan. Itu kan kayaknya kalau aku nggak stand up kan kayaknya nggak bakal ke Dumai. Iya sih. Benar. Pengalaman itu yang menurutku kayak apa? Nggak bakal dilupain sih. Betul. Stand up. Dan itu juga alhamdulillahnya setiap bulan tuh ada aja. Ada aja ya. Oh. Luar biasa. Jadi masih tetap to be continue ya perjuangan di banyak yang bilang Deswin kenapa nggak netep di Jakarta aja, kenapa nggak stay di sana aja biar job makin banyak bla bla. Bener. Aku nggak tahan sama macetnya pak. Ah. Ya Allah di jalan sampai 3 jam, Iya, benar, di Tarakan 3 jam 4 kali keliling. Iya benar. Karena cuma 45 menit waktu yang dibutuhkan untuk berkeliling kota Tarakan kan, benar banget. Makanya kayak gitu di Jakarta udah lamanya di jalan. Kalau misalkan acara di suatu tempat itu mesti jam 7 nih Ya. udah mulai. Saya berangkatnya dari kayak udah sore gitu kan. Dari sore. Waktunya kesita banget ya. Enggak deh kayak. Gitu. Makanya saya lebih milih. Oke, tapi masih kontak kan sama teman-teman komika lain? Masih. Karena kan ya jebolan suci kan kita udah bisa raguin lagi sih, banyak yang memang benar-benar shining bright sih. Yang saya gitu ya, termasuk Bang. Ngomong anjing? Antit. Anjay. Biar tit semua. Anjayani yang boleh. Boleh. Anjayani boleh katanya. Anjay nggak boleh. Itu kan ada anjay juga. Bahlul ente Bahlul. Anjay, Lutfi anjay. Anjay. Nah, Bang Deswin, menurut Bang Deswin gitu, potensi untuk mengembangkan komika ini di Kota Tarakan deh gitu. Mungkin ada cara khusus, mungkin rekrut teman-teman baru untuk bergabung di circle stand up itu, atau seperti apa sih formula yang kan Bang Deswin kan influencer lah, salah satu influencer kan di Kota Tarakan kan. Ya, mungkin bisa menggunakan sisi positif dari influencer untuk mengajak rekan-rekan supaya nggak cuma nongkrong di kafe, nggak menghabisin waktu kayak gitu, atau ya bagaimana formulanya? Kalau menurutku sih di usia-usia produktif kayak gini ya, pilihlah sesuatu yang kalian benar-benar senangi. Jadi kalian tekuni sampai kalian betul-betul mencapai di titik yang kalian pengen. Kayak aku ini kan dulu ibaratnya aku cuma nonton doang. Iya. Wih, keren banget ya bisa di depan juri, di depan penonton banyak, bisa ngelucu sendirian. Sementara ini kan waktu aku masih kecil aku nontonnya grup lawak kayak gitu, ini sendirian bisa. Wah, keren banget kayak gitu. Sampai akhirnya aku nonton tuh satu kali Rasta. Sampai aku mention dibalas. Semangat gitu. Jadi kalau menurutku fokus di satu titik yang menurutmu kau sukai. Iya. Kejar itu terus sampai dapat. Kalau misalkan di sini saya pemintarakan kami ini menerima siapa aja untuk masuk, tidak peduli kamu dari mana, bahkan anak sekolah masuk. Bahkan kami juga dulu sering tuh ada namanya Ghost to School. Jadi sekolah-sekolah memperkenalkan stand up comedy Tarakan kayak gitu. Cuman kan terhalang pandemi jadi agak sulit. Oh, gitu. Jadi ya itu deh, karena bagaimanapun juga yang kita harus kejar tuh apa yang kita senangi sih, biar kita tetap survive di situ sih. Jadi harus tahu passionnya di mana dulu ya, gitu ya. Kalau kau suka ngeband, ya ngeband. Gitu. Tetap harus jalan. Berapa banyak kalau boleh tahu anggotanya dari komika di Tarakan? Itu
Kalau yang saya tahu ya sekitaran antara 17 sampai 20 orang. 7 sampai 20 orang ya. Oke. Dan itu tetap di stand up comedy Tarakan. Biasanya kan lebih dari itu, cuman ya karena kadang ada yang sudah berkeluarga, Betul. ada yang sudah pindah dari kota Tarakan, jadi sekitar 17 sampai 20 orang. Oh ya, saya tuh pernah beberapa kali tahu ada gelaran lomba gitu ya, perlombaan yang di kota kita di Tarakan khusus untuk komika-komika. Saya rasa itu bagus banget loh, Bang Desmond. Itu kayak kaderisasi gitu. Iya. Jadi nggak apa namanya nggak flat, ada jiwa kompetitifnya di Iya. situ. Itu juga untuk regenerasi juga sih, karena Iya. waktu itu kan kita pernah sering rutin ngadain tuh stand up putih abu-abu, lomba stand up putih abu-abu. Nah itu seluruh sekolah, nggak hanya di Tarakan waktu itu, bahkan sampai Nunukan ikut lombanya. Sampai Nunukan ikut lombanya kami adakan rutin terus, sampai akhirnya waktu itu kami membuat liga komunitas. Nah, liga komunitas itu memang isinya cuma lomba, liga yang kurang lebih kompetisi, tapi anak-anak stand up Tarakan aja, biar apa? Biar mereka rajin menulis. Makanya ditantang untuk mengikuti lomba. Betul juga. Itu bagian dari mendukung pemerintah dalam bidang literasi loh, Bang. Iya, Keren banget. Bisa masuk kemana aja sih. Bang Deswin, luar biasa. Emang nggak salah pilih deh kita di episode 1. Emang nggak pinter loh. Nggak salah pilih. Emang nggak salah pilih kita di episode 1. Oh, iya. Emang bintang tamunya luar biasa. Nah, mungkin sobat suara yang ada di rumah itu yang mungkin nyaksikan channel kita juga. Apa sih kiat-kiat dalam menjadi seorang komika yang tentunya baik dan benar ya? Mungkin kan Bang Deswin kan sudah go nasional, tentunya sudah banyak dapat pengalaman, ilmu dari senior-senior komika atau komika yang sekarang emang lagi shining bright deh. Mungkin bisa diinfoin atau kita sekedar sharing apa sih tekniknya kah atau apanya? Sebenarnya kalau misalkan untuk menjadi komik yang baik dan benar itu aku nggak tahu juga sih, karena aku belum tentu juga baik dan benar dalam iya. stand up comedy. Cuman yang paling ku dengar dari misalkan dari mentor-mentor, Iya. itu adalah kejujuran. Yang paling benar itu adalah kejujuran dan rutin menulis. Kejujuran. Rutin menulis, jadi setiap hari itu ada aja yang ditulis, bahan-bahan stand up comedy itu. Jadi enggak, yang ditulis itu enggak langsung bagian lucunya. Jadi misalkan kita jalan pikiran, kenapa ya gitu-gitu ya, pilih handphone catat dulu. Kayak gitu-gitu, jadi tiap hari itu harus dibiasakan untuk menulis. Iya, Sampai akhirnya kita butuh materi, kita lihat itu bisa kita cari bagian lucunya. Gitu-gitu sih, mau menulis, rajin menulis. Iya. Lebih semakin jujur itu semakin lucu sih. Semakin lucu ya. Oh. Itu sih kalau menurut. Berarti inspirasi itu bisa ditemuin di mana aja ya? Mana aja. Bahkan aku kalau paling sering tuh dulu naik motor tuh ketemu bahan, maksudnya nggak tahu ya apa karena naik motor terus suka ngelamun apa gimana ya. Segala musik aja. Aneh-aneh aja yang masuk gitu. Jadi ntar ada open mic atau latihan coba lucu. Gitu ya. Kita simpan untuk misalkan ada joke apa. Kalau misalkan nggak lucu kita tulis ulang. Gitu. Gitu. Oke, Bang Deswin di Suci 7 itu berapa lama sih karantinanya? Karantina atau enggak sih? Bisa dijelasin mungkin? Karantina sih, itu kurang tahu juga. Karena aku bolak-balik ke Jakarta kan. Oh, bolak-balik. Nah, jadi kalau show-nya itu Sabtu, Jumat Sabtu kalau nggak salah, aku Minggu balik. Ya Sabtu atau Minggu aku balik, terus Selasa tuh aku harus balik ke Jakarta lagi untuk mulai karantina. Oh, jadi boleh pulang ya? Boleh pulang. Nah, pulang itulah aku manfaatkan waktunya untuk ketemu anak-anak stand up comedy Tarakan. Biar Iya, nggak iya. buntu, biar bertukar pikiran. Betul. Biar Itu saling kebantu saling banget isi. sih di situ. Nah, ya. Oh, jadi betul-betul pengalaman di stand up comedy ini buat Bang Deswin sejauh ini seperti sekarang ini memang sedikit banyaknya juga bantuan teman-teman dari komunitas lokal, mentor-mentor, Bang Indro Warkop ya, luar Ya, biasa. yang ngebantu banget juga itu waktu kompetisi Pak Gamayel. Pak Gamayel, Gamayel juara 3 season sebelumnya, season 6. Itu ngebantu banget, saya sering tanya-tanya sama dia, ini gimana. Betul. Kayak gitulah, kombut lah istilahnya komedi buddy. Kebetulan Pak Gamayel tuh satu kota sama saya Iya. di Balikpapan. Tapi kenapa Anda sekarang ditarakan? Itulah. Itulah. Mungkin karena mendukung program pemerintah ya, transmigrasi. Mungkin di sini kan kurang padat ya, jadi saya Mau dipadatin. Mau dipadatin, iya. Lontong kali ya.
Oke, Bang Deswin, mungkin achievement apa sih yang sejauh ini Bang Deswin peroleh selama selesai dari, kalau saya bilang sih pada saat suci itu sekolah ya, sekolah di bidang komika. Setelah pulang ke Tarakan tuh responnya orang-orang tuh seperti apa? Alhamdulillah, Bagaimana? gara-gara stand up orang gara-gara kasarnya gara-gara masuk TV, Gara-gara masuk TV ya? orang-orang yang dulu tidak berkabar langsung mengaku saudara. Mengaku saudara, emang begitu sih. Bolehkah diriku meminjam uangmu? Hei. Waduh, itu cobaan berat banget ya Bang ya? Bro, di mana? Aku di rumah. Bro, bisa pinjam duit nggak? Hei, saya blok Anda. Tidak ada assalamualaikum. Tidak ada. Semuanya bro di mana? Habis dia chat lagi langsung centang satu ya, Langsung profil cetak hilang. satu profil hilang. Selesai. Case close. Jadi apa ya juga setelah pulang suci itu aku ngerasa kayak lebih orang-orang tuh lebih mandang aku gitu. Kasarnya gitulah karena ya sebelumnya kami anak-anak stand up comedy Tarakan segimana sih? Betul. Segimana sih maksudnya sama orang. Tapi setelah pulang gitu orang lihat wah ini Deswin. Keluarga tuh juga jadi kayak Lebaran juga bisa petantang tenteng. Misalkan di rumah di kamar. Ada nama lah ya Bang ya. Bisa stand up di tempat-tempat yang apa namanya? Yang sebenarnya enggak agak-agak ngeri gitu untuk stand up, tapi kebantu karena nama kita di suci itu tadi. Betul. Jadi penonton orang-orang yang tadinya sebelum ngapain jadi ngeliatin karena ada nama suci itu tadi. Berarti perjalanan panjang juga ya. Iya sih. Saya juga baru tahu ternyata Bang Deswin 3 kali ikut ya baru bisa masuk ke Gamail juga kayaknya udah 3 kali. Gamail udah 3 kali juga ya. Emang gitu sih, yang kelihatannya kan cuman yang lolosnya aja. Sebelumnya kan pasti nyoba beberapa kali, pasti juri ada pertimbangan-pertimbangan lah. Misalkan kayak ini kalau aku lolosin dia sekarang, siap nggak ya? Siap nggak ya? Lebih bagus aku lolosin dia nanti, lolosin dia nanti tapi dia bisa bertahan panjang di kompetisi. Supaya lebih matang mungkin ya. Mungkin kalau aku lulus di suci 5 atau suci 6 kayaknya aku nggak bisa sampai 4 besar kayaknya. 2 kali 3 kali show balik kayak pulang kayaknya. Kayaknya sih kalau menurut Benar-benar. Jadi memang rezekinya udah di suci 7 dan luar biasa loh shipmentnya sampai ke 4 besar itu. Oh iya. Kalau menurut saya itu sebuah prestasi bagi anak muda Tarakan. Sebenarnya anak muda Tarakan ini potensinya besar banget loh Bang. Banget sih kalau menurutku bisa bersaing lah. Bisa bersaing. Bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lain. Asal mau dan berani berkompetisi ya kalau menurutku. Yang penting mau berani berkompetisi dan menjauhi narkoba ya Bang. Iya, Gitu. Balik lagi, saya nonton drugs dong. Siap. Iya kan Bang? Iya benar. Ya itu bisa jadi faktor penghambat sekali kan tentunya dalam apa namanya memberikan prestasi gitu. Iya. Karena kan ya kan banyak Ya. juga komik yang di dalam gara-gara narkoba. Jadi ya enggak Iya. merusak ini lah masa depan lah kalau Betul. misalnya kayak gitu. Iya, sayang banget ya kalau tidak apa namanya ditujukan dengan benar bakatnya gitu. Mungkin pesan untuk rekan-rekan komika dan pemerintah mungkin faktor pendukung yang apa namanya yang meliputi perkembangan dan menjadi support bagi perkembangan milenial khususnya di Kota Tarakan tuh Kalau pesan untuk pemerintah agak gimana gitu kalau untuk pesan pemerintah kayaknya nggak nyampe juga ke pemerintah kayaknya. ya kan namanya juga usaha kan. Enggak, ini loh kalau misalkan untuk ke pemerintahnya, aku punya gini, kami yang misalkan berkompetisi di luar siapapun itu, gak cuma stand up comedy, nyanyi kayak kompetisi dangdut kan ada wakil Kaltara kan Iya. dari Tarakan, 2 orang. macam-macam nyanyi apapun itu, mereka nggak terlalu butuh support duit sebenarnya. Iya. Apa Bisa, tuh? tapi yang nggak terlalu support. Nggak terlalu duit. support, Terus ya. nggak mesti duit. Kehadiranmu aja, misalkan kalau misalkan kalian pernah ingat dulu waktu kompetisi dangdut tuh sampai saya ingat banget tuh Anton Liga Dangdut tuh sampai Anton minta support sama pemerintah gitu, setidaknya hadir lah. Saya dulu waktu kompetisi lawan saya nggak cuman si ini dari sini, si ini dari sini, tapi si A dengan pasukannya berapa ratus orang, si B dengan penontonnya berapa ratus orang. Jadi kayak aku aja nggak bawa masa ke sana gitu.
setidaknya ada 1-2 orang yang wah ini dari Tarakan, wah aku Iya. jadi pimpinan terbaik, kayak gitu-gitu sih yang Benar. biasanya bisa jadi titik pembeda sih kalau menurutku. Enggak melulu duit, kami enggak terlalu butuh duit aja lah. Bisa. Bisa, Uang bukan segalanya. bukan mau segalanya, tapi bisa. Oh jadi itu kehadiran atau dukungan secara langsung Ya, tuh sangat-sangat. moral tuh keangkat. Waduh, loh. benar-benar Oh, ya, semangat ya. Saya waktu itu saya ingat banget, titik saya dapat kompor gas pertama dari Om Indro. Oh Mindro. Itu adalah setelah ada teman-teman saya dari BNK Badan Narkotika Kabupaten KTT yang nonton. Oh KTT malah ya. KTT nonton, wah ada orang-orang KTT nih. Wah tampil yang terbaik, dapat kompor gas pak. Dapat kompor Moral keangkat. Betul. Kita ngerasa kayak kita ada temannya nih untuk bertarung. Ya gitu lah. Jadi kayak, pendorong semangat jadi gitu kehadiran ya. itu bisa mengangkat moral siapapun yang berkompetisi. Kalau nggak melulu duit, tapi bisa. Boleh dioper. Boleh. Nah, Duit juga bisa. iya. Tantangan tuh pasti kan segala sesuatu ada tantangannya ya, Bang ya. Mungkin yang jadi faktor penghambat apa sih gitu? Kalau kita misalnya mungkin sobat suara banyak yang punya passion atau hobi di komika kan, mungkin Bang Desin bisa share Kalau tantangannya yang apa gitu. paling kerasa banget waktu aku di Jakarta itu kompetisi masalah bahasa dan logat. Bahasa dan logat. Aku Bakal aku bilang dorang, berdiam semua, nggak ada yang ngerti. Dorang. apa enggak? Karena kan waktu sebelum kompetisi itu kan ada open mic-nya, coba materi. Oh. Nah, di coba materi ini kan ditonton tuh sama produser, sama tim kreatif, sama seluruh pengunjung di tempat itu juga. Nah, aku ini bahasa Tarakan, ada tersebut kata dorang. Kata Dora. Begitulah responnya. Jadi makanya kenapa waktu itu ya, kenapa waktu kompetisi itu aku pakai logo. Iya. Biar aku membiasakan untuk tidak menggunakan logat Tarakan, bahasa Tarakan itu. Karena ketika aku bilang aku, kau, ikut sudah tuh kata-kata kayak kimbe, Kumpau. jangan kau kumpau sih, siapa mengerti? Iya. Enggak aku taunya. Kalau bah masih paham lah. Paham Makanya- ya. Makanya banyak yang tanya, Siswin, kenapa sih pakai logo tidak Kalimantan banget, tidak Tarakan banget. Ya Allah, dia nggak lihat aku pernah pakai bahasa Tarakan, diem menonton. Kurang sampai ya. Sampai ada suara Rooming. suara angin pak. Ya Allah. Rooming jadinya. Malu saya malu. Udah lo gua nggak urus lah. Lo gua. Lo gua N. Beli sebenarnya lo gua. Tembuni Tarakan lo gua. Oh, itu kalau kita balik ke Tarakan, terus pakai lo gua selesai. Aku pernah lihat tuh di open mic stand up Tarakan. Lo ngerti nggak? Wah, penonton main HP. Tidak peduli. Kalau ya. lo gua nggak asal di sini bro. Aku juga kan lihat tempat. Kalau aku Bener. di Jakarta kan pakai lo gua. Iya. Ketika di Tarakan aku nggak pernah aku pakai logo. Pasti Fleksibel. aku kau. Oh gitu ya. Pasti sudah. Itu salah satu dari tantangan ya. Tantangan, Iya. kalau menurutku sih ya, Mm-mm. nggak cuman Tarakan aja sih. Kalau misalkan Kalimantan juga pasti kan ada logat. Mm-mm. Misalkan kayak logat Banjar. Banjar. Nah, Terus si bahkan Ardit. Pak Gamayel itu Pak pernah Gamayel. keselip waktu semifinal. Mm-mm. Dia Apa itu? pernah bilang bonbon. Bom. Siapa yang mengerti bonbon Gamayel? Orang-orang ngertinya permen. Siapa yang mengerti Bener. bonbon? Ditaruhnya di terakhir pula ya Allah. Wah, diem semua. Orang udah ngerti bonbon sudah. Bonbon. Bonbon tuh bahasa Balikpapan juga sih sebenarnya. Di sini juga bonbon sama. Sama ya. Permen ya kan. Permen, iya. Kita tahu itu. Cuman yang enggak ngerti juga. Nasional nggak tahu ya. Nggak ada. Bonbon. Apa itu bonbon? Mungkin apa program kedepannya apa sih buat mungkin Bang Desin punya program baru nih? Apa? Mungkin bisa dimulai di Kota Tarakan dulu. Mungkin. Aku tuh lagi ngumpul-ngumpulin Apa materi. itu? Materi? Aku lagi ngumpul-ngumpulin materi untuk stand up show kedua. Aku pengen cerita gitu masa aku menikah bagaimana, kayak gitu-gitu lah. Aku banyak sih aku nyatat-nyatat sekarang, cuman aku nggak mau kayak memaksakan diri pada saat pandemi kayak gini. Betul. Jadi aku nunggulah situasi sudah memungkinkan baru aku bikin show. Bikin show yang kedua. Show kedua ya. Nggak usah banyak-banyak sih kalau menurutku.
sekitar 100 saja tapi lebih intim gitu, lebih dekat sama penonton gitu. Itu Betul. kepuasan sendiri sih kalau menurut. Mungkin ada bocoran tempat mungkin yang ke depannya. Belum lah karena kan masih nunggu pandemi ini. Menunggu pandemi selesai. Mudah-mudahan ya akhir tahun ini selesai. Capek ya Bang ya? Capek banget. Pusing ngobrol sama kamera. Iya, enak Belum banget. buffering lagi. Iya, tawa dari mana? Yang nonton orangnya foto, yang nonton foto, yang nonton foto. Ditinggal saya. Pengen live ya Pak, webinar. Oh jadi memang full time sekarang masih di BPK untuk Masih, impian. BPK masih. Cuman kan kalau misalkan stand up sekarang ini kan virtual. Virtual. Alhamdulillah juga dari BPK itu kalau misalkan diundang di luar juga misalkan bisa ada keringanan. Masih bisa ini. Karena kan sebelum masuk BPK, aku kan masuk BPK itu sebenarnya kasarnya karena stand up comedy juga. Oh gitu. Iya. Jadi aku stand up di acara mana gitu. Ada kepalanya nonton. Iya. Kepalanya aja enggak ada badannya. Oh, aduh, horor dong. Enggak maksud. Enggak bercanda. Ngeri lah Pak. Nonton ya. Nonton aku. Bagus nih ajak ke ini ke BPK. Ngobrol-ngobrol. Emang kayak simbiosis mutualisme lah. Jadi kalau misalkan di BPK ada acara aku bisa masuk di situ, tapi ketika aku ada acara keluar lebih gampang lah untuk administrasi untuk keluarnya itu lebih inilah lebih mudah. Lebih mudah ya. Jadi kayak ya udahlah aku pindah aja. Nyari tantangan baru juga karena kan aku sebelumnya di BNN dari 2013 sampai 2019. Lama juga ya Bang. 6 tahun ya bergelut di dunia honorer. di dunia honorer hidup. Tapi harus tetap semangat. Semangat lah. Iya. Makanya saya nyari duit di stand up Pak. Iya. Biar tetap ngebul. Iya. Iya. Agak-agak tidak ngebul ya. Agak gitu ngebul. Curhat lagi. Virtual. Saya terima virtual tolong. Iya, jadi bisa ngundang ya. Bisa. Harga bisa lah. Yang penting cuan ya. Ya. Yang penting transfernya itu sebelum nampil lah. Istilahnya bisa lift cepat. Karena kalau misalkan perform gak lucu Pak malu Pak. Malu. Aku pernah aku pernah stand up di acara orang kawin. Di mana tuh? Tarakan kah? Tarakan. Terus Plaza. macam mana ceritanya? Stand up aku nih. Dadang, ngolding suara piring. Krik ya. Terus orang tua yang 10 menit keringat batu. Langsung pulang, selesai langsung pulang. Nggak ada lagi yang mikir makan. Bisa tidur sampai subuh aku bisa tidur. Ya ampun. Itu satu pengalaman juga ya. Kalau misalkan kita tuh komik-komik nih, Iya. habis ngebom atau ngebom itu istilah nggak lucu. Pasti Kepikiran. Cuman ya gimana udah dibayar. Udah dibayar ya. Makanya dari situ aku mau kayak bayar dulu. Saya malu mintanya kalau pas tinggal lucu. Tapi lucu terus lah. Lucu terus ya. Oh yo harapan satu. Suci Ya Allah, 7. harapan satu kayak anak SD. Lomba Ini debat. harapan satu. Adanya buku digulung, terus digambar apa dibentuk bonbon. Iya. Pakai kertas coklat. Ketahuan umurnya ya. Kita seumuran. Nah, tapi Bang Desen sejauh ini milih-milih nggak sih kalau misalnya ada maksudnya request atau panggilan dari pihak mana? Alhamdulillah aku sekarang bisa di posisi, aku sudah ada di posisi bisa milih. Oh bisa milih. Bisa milih. Jadi kalau yang dulu kan aku ibaratnya dulu sebelum suci nih, job itu ada aja, cuman kan nggak besar lah. Betul. Kita terima aja mau outdoor, mau ini, mau habis hujan, kita tuh terima aja. Karena jam terbang kan, nyari jam terbang. Mau habis banjir depan Hotel Paradise sikat aja ya. Sikat. Pernah aku stand up di outdoor nih. Deng. Ngeng. Waduh, lucunya dibawa lagi sama dia. Ya. Ya ampun luar biasa ya. Bisa gitu. Alhamdulillah pas sudah habis suci kan kita bisa milih kayak oh nanti gini ya acaranya kayak gini Mas gini. Oh bisa enggak kalau misalkan acara gini. Kita atur lah sama sudah bisa di posisi minta dirubah lah misalkan susunannya ke apa gimana ke apa. Kalau biasanya kan pihak-pihak acara gini tuh nggak tahu gitu. Stand up ini ditaruhnya di mana. Kadang-kadang ditaruhnya pas orang makan, ya Allah yang ketawa garpu, Bukan orang ya, garpu yang tahu sama sendok.
Makanya aku tuh kadang-kadang mintanya tuh Heeh. minta di awal, maksudnya sebelum makan. Karena kadang-kadang kalau misalnya setelah makan juga kadang-kadang berat, sakit kan. Iya, Habis makan betul, ketahuan betul. Nggak bisa. sudah bisa ditamili lah. Ini ilmu juga sih buat saya kan. Iya. Jadi tentunya ada part-partnya supaya lebih kena ya, Iya, dan nggak ngebum. kalau nyanyi kan enak aja gitu. Orang makan dihibur dengan nyanyi. Iya. Nggak perlu feedback Betul. ketawa. Ini Kalau saya, nah, rendang satu. Ya. dibawa lari sama rendang lucunya. Malu saya. Malu. 10 menit termalu dalam hidup saya. Pernah ya jadi dapat Iya. dapat part-part yang begitu tuh pernah aja ya. Aku- Jadi pengalaman. Ya aku tuh sebenarnya kan komik-komik banyak yang bilang kalau acara wedding tuh susah gini. Nah aku tuh pengen ngerasain sesusah apa sih? Iya. Mau lah ceritanya kan? Iya. Sesusah apa sih? Tapi coba susah banget. Susah ya. Kondusifnya itu yang susah. Ya. Emang ini nggak cocok ya. Nggak cocok. Tapi emang dari banyaknya bidang entertainment ya, bidang entertain yang emang menurut saya itu mikir keras itu kayaknya emang stand up. Karena persiapannya juga jauh-jauh hari, Iya. nulis materi, kayak gitu Kita kan, perlu Bang. riset juga kan siapa Iya, penontonnya, riset. apakah relate materinya sama dia, Relate. kayak gitu-gitu. Bener. Ya, gitu. Kalau tanpa mengecilkan seni lain, Seni kalau lain, misalkan betul. nyanyi kan merdu mah enak, semakin merdu Betul. semakin enak Betul, makannya. betul. Kalau kita kan semakin tidak lucu semakin, woi apa ini tidak Iya, lucu. tidak lucu. Bisa-bisa piring pecah tuh. Ya, malu. Terakhir ada job kawinan 300 juta. Saya siap malu lagi. Oke, mungkin sobat suara yang di rumah penasaran kan gimana yang ngundang Bang Desin? Mungkin Bang Desin saat ini dikelola sama manajemen sendiri atau gimana? Atau Kita bagaimana? sendiri. Oh sendiri. Katanya TKM mau ngelola. Oh gitu. Oh thank you loh TKM. Kita tunggu kerjasamanya. Seringnya kalau misalkan ngehubunginnya via Instagram biasanya. Oke, cep Via ya. DM Instagram dilanjut di WhatsApp kayak gitu sih. Bang. Oke gitu ya. Oh, jadi Gampang lah kalau saya nego nggak ya. perlu. Langsung nego. nego jadi berangkat. Atur lah. Tapi sejauh ini kalau misalnya kerjaan full time kan di BPK sama ini bagi waktunya gimana Bang? Susah nggak? Nah, terikat itu. nggak sih kalau di Karena kan enggak ini sih, tapi seperti yang saya bilang di awal tadi kan ya? ada simbiosis mutualismenya. Jadi kalau misalkan aku keluar maksudnya ngejob di luar tuh BPK tuh memudahkan. Oh gitu ya. Memudahkan nggak ribet lah, jadi bisa langsung keluar, kerjaan saya di cover sama yang lain itu lebih gampang gitu. Oh, Atau ya. cuman yang undangnya jangan mepet-mepet aja waktunya, Mepet ya. bisa 2 minggu 3 minggu sebelumnya. Nah, ini kan perlu Iya, jadi persiapan macam-macam kan banyak. warga atau teman-teman sobat suara itu bisa juga teredukasi kan. Oh, mau undang Desin Fakih nih acara ulang tahun gitu kan. Aduh, Acara kelulusan graduation atau apa kan? jangan ngundang Mas, bisa nggak kapan sore ini? Sore ini, Waduh. waduh selesai. Anda kira berstand up gitu ceplos-ceplos saja. Kadang-kadang itu sih. Betul. kadang-kadang Ada yang seperti itu bang. ada lah. Oh. Kadang-kadang mikirnya gampang aja gitu, kayak misalkan malam nih ngomongnya. Mas Ipin bisa nggak? Sudah cocok semua nih. Iya. Apa nih Mas? Besok pagi. Waduh. Selesai. Hilang lagi duit. Kayak gitu langsung nekel nggak bisa. Enggak, kalau aku nggak bisa karena kalau aku lebih bagus persiapanku lebih matang gitu. Karena Iya sih. kemungkinan minimalisir kemungkinan terburuk kan. Jadi aku lebih pengen tahu dulu penonton itu siapa aja. Jadi aku bisa cari tahu kayak gitu-gitu sih. Oh benar ya. Jadi memang research itu perlu. Supaya juga jatuhnya nanti bisa lancar gitu kan. Ya, kan biar acaranya sukses juga kan. Iya. Nggak asal aja. Betul. Siapa tahu nanti ada kepala-kepala lain yang berminat narik Mas Desun lagi. Tapi enggak ya. Balik ke BNN. Balikan sama mantan berarti ya. Nanti dulu lah. Oh, nanti dulu. Katanya sih seru kalau balikan sama mantan. Janganlah. Jangan Sama rasanya. Oh, sama Rasa rasanya. kantornya. Oh, rasa kantornya. Langsung diluruskan. Diluruskan. Iya benar. Oke, mungkin terakhir ya, ini kesimpulan Oh, kita. udah. Kesimpulan bahasanya ya Allah. Ya, biar bisa ini. Oh, ternyata podcastnya beneran. Apa tuh? Kesimpulannya deh untuk mungkin dari perjalanannya, jangan nangis bang.
Jangan nangis. Perih. Oh perih. Jadi sejauh perjalanan Bang Deswin, perjuangan tentu banyak pengorbanan kan tentunya dari apalagi duit ya. Waduh, jangan diceritain. Duit pamali. Pamali, malam lagi. Malam. Iya, kata nenekku nggak boleh. Orang tua nggak boleh. Iya. Besok aja bilang. Besok aja. Oke. Nah itu mungkin bisa dikasih ujangan untuk kedepannya bagaimana dan tetap kasih semangat ke teman-teman yang memang baru memulai stand up comedy, yang penting berkarya aja terus seperti apa. Menutup perjumpaan kita di podcast. Ujangan apa ya? Ujangan. Ujangan buat teman-teman yang baru mau atau yang lagi merintis. Kalau menurutku sih, kalau kalian memang benar-benar cinta sama stand up comedy ya, mulai latihan, mulai open mic gitu. Karena kadang-kadang ada yang masuk komunitas atau masuk ke lingkaran komunitas stand up comedy Tarakan ini, niatnya itu udah salah gitu. Niatnya itu misalkan kayak aku pengen masuk TV. Oh, Itu salah kalau menurutku, karena kalau misalkan setahun 2 tahun dia nggak tercapai impiannya tuh cabut dari komunitas. Kita tuh dari awal gabung komunitas dan komunitas Tarakan pengen lucu, pengen manggung, pengen bikin ketawa orang itu. betul aja ya. Ketika sudah dapat duitnya kan, wah enak nih nyoba terus, akhirnya apa bertahan sampai sekarang. Betul. Kayak gitu sih, maksudnya sebelum kamu masuk di stand up comedy Tarakan ini, kamu harus tahu dulu apa niatmu masuk nih. Pengen belajar kah atau pengen cari pergaulan aja kah atau apa? Kalau misalkan kalian pengen benar-benar survive di stand up comedy ini, cintai dulu stand up comedy ini. Benar-benar niatnya dari awal terus dibenerin dulu. Itu sih kalau menurutku paling penting tuh niat awal. Karena kan komunitas stand up comedy Tarakan ini paling sering lah masuk keluar masuk itu ya gitu. Setahun 2 tahun nggak tercapai jadi artis, dibayar kasarnya jadi artis. Nanti lagi keluar lah komunitas. Itu ditinggal yang dia bangun dari lama tuh. Sayang banget ya Bang ya. Niatnya gabung lah. Setidaknya kalaupun misalkan kau nggak sampai ke nasional atau ke TV lah ngerasain itu, kau dapat hiburan, ketawa-ketawa terus kalau ngumpul. Betul. Pasti kayak gitu. Emang sih kalau kami ngumpul tuh ceng-cengannya udah ngeri lah ibaratnya. Cuman kan disitulah kau melatih mentalmu gitu. Iya betul. Ya itu cintai dulu lah seninya ya. Sebelum kau masuk ke seni. Baikin niat, perbanyak referensi, ya kan? Terus perbanyak open mic. Latihannya itu ya. Iya, itu sih paling. Dan untuk mungkin secara general untuk pemuda-pemuda milenial sih, yang katanya milenial gitu. Anda pemuda milenial Kalimantan Utara, tempatnya Kota Tarakan. Iya. Berhenti booking hotel. Sekarang nggak cuma hotel loh. Gimana sekarang? Kos-kosan. Oh, ada yang hari yang gede ya? Dari ya. Kok hafal? Enggak anak kos. Nggak ada sekarang bos. Kita ngobrolin ini. Nggak maksud tuh. Iya. Daripada kalian ya kita pasti pernah nakal. Aku pasti pernah nakal juga. Tapi nakalnya kita semana sih. Nah, bisa diimbangi dengan apa passion kamu gitu. Larilah ke situ. Maksudnya ke passion itu gitu. Jadi jangan nantinya kamu malah yang kau bilang tadi malah kena narkoba. Iya. Akhirnya apa? Nggak jadi apa-apa. Itu sih kalau kejar passionnya sih menurutku. Oke. Jadi kita bisa berkarya di mana aja ya. Yang penting kita tetap fokus, keep on the track. Lagi. Dan itulah mungkin sobat suaraku Kalimantan Utara, bisa Tarakan. Kita di episode pertama membahas terkait prestasi yang untuk milenial kita khususnya di Kota Tarakan, dan episode pertama kita sudah mengupas ya secara tuntas setajam silet tentang Bang Deswin Fakih, seorang komika stand up komedi dari Suci 7 Kompas TV, tentunya yang berasal dari Kota Tarakan. Dan kita pemerintah kota, warga Tarakan dan khususnya milenial atau pemuda Tarakan harus bangga kita memiliki seorang aset daerah. Dan juga kita terima kasih banget sudah difasilitasi di Cafe Doremi. Wah, ini Cafe Doremi. Doremi, iya. Ini apanya Budi Doremi ya, Bu? Waduh. Ini ada sangkut pautnya. Enggak ada ya.
Terima kasih banget, tempatnya juga keren banget nih. Kita bisa ngobrol secara deep ya. Dan juga fun. Tentunya pesan dari kita jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Tentunya di podcast Suara. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Selamat malam. Siap.